kita mau ngeprank. Ngeprank siapa nih? Prank Mama. Oke. Nah, kita ngomongin prank dulu ya. Prank. Dek, kamu tahu nggak arti prank? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Kayak jahilin orang gitulah. Jahilin orang. Terus mengolok-olokin orang. Nah, kata Nara tuh mengolok-olok orang kalau ngeprank itu. Nah, kan ada banyak tuh ya artis-artis yang suka. Ya banyak yang ngeprank. Siapa coba? Nikita Mirzani. Terus siapa? Terus baik yang itu tuh yang pelaku, yang itu tuh yang jadi pencuri, terus uangnya dikasih semuanya tuh gitu. Awalnya tuh ngeprank. Nah, pas udah selesai ngepranknya jadi bahagia tuh, kayak dikasih uang segala. Maksudnya dia Baim Wong. Jadi gini, prank ini kan sebetulnya istilah yang muncul baru-baru inilah ya. Sebetulnya kalau dari segi definisinya itu ngeprank itu yang ngusilin orang gitu loh, ngerjain, mengolok-olok, ngusilin, gangguin gitu. Tapi tujuannya adalah untuk lucu-lucuan gitu. Jadi poinnya sebetulnya di situ, lucu-lucuan. Tapi beberapa prank yang dilakukan oleh para YouTuber Sampai atau kaget. influencer gitulah, itu kan bermasalah tuh. Mungkin yang paling hit ya Ferdian Paleka itu ya, yang Oh ngeprank. iya, ada lagi yang suka ngeprank ngeprank. pakai Tiap apa hari. sembako isinya, oh ya kan, sampah gitu. Nah, jadi intinya sebetulnya adalah ngerjain, ngolok-ngolok, pokoknya ngusilin orang, jahilin orang, tapi tujuannya untuk lucu-lucuan. Iya. Itu poinnya. Artinya akhir dari prank ini harusnya orang terhibur gitu loh. Harusnya orang jadi terhibur, walaupun tadinya kesel dikerjain, tapi pada akhirnya akan terhibur, senang Iya, gitu. terhibur kayak dikasih uang gitu. Iya, jadi kayak Baim Wong kan, dia pernah ngeprank ojol. Itu ojolnya sampai dibawakan ke polisi, sampai nangis, tapi terus akhirnya ketahuan kalau dia sengaja dikerjain lalu dikasih duit yang banyak. Nah, jadi selalu endingnya itu happy ending gitu, malah surprise gitu. Iya gitu masuk aku. Ini Nikita Mirzani juga mungkin beberapa kali. Oh, artis-artis yang sering bikin prank sesama artis sendiri juga itu selalu berakhir dengan Ya ketawa. apalagi Gen Halilintar. Ya, Gen Halilintar. Jadi dia selalu berakhir dengan bahagia. Itu intinya. Nah, yang dilakukan oleh Ferdian Paleka itu, dan kalau ada misalnya yang lain yang sampai akhirnya ke ranah hukum, itu memang sudah bukan ngeprank namanya. Itu namanya ya menghina gitu loh. Ngasih ke Ferdian Paleka itu ya, kalau tadinya dia mau ngasih kayak bikin shock, itu orang-orang itu ngasih apa sembako, ternyata isinya sampah. Seandainya setelah itu terus dia dikagetin dengan kasih sesuatu makanan beneran atau surprise lain, nah itu mungkin ceritanya kan berbeda ya kan. Gitu. Jadi kalau ini kan dia ngasih sembako ke orang-orang, katanya sih ke para waria ya. Tujuannya katanya sih supaya mereka nggak keluyuran di bulan Ramadan, tapi kan nggak masuk akal juga kalau dia mau ngeprank itu para waria supaya nggak keluyuran di bulan Ramadan, kok ngasih sembako? Kalau menurut saya loh ya, mestinya ngepranknya itu dengan dia ajak misalnya satpol pp atau polisi, jadi pura-pura datang terus gitu, padahal dia kan nggak pakai peluru beneran. Nah itu mungkin itu masuk akal lah, berarti pasti si waria itu kapok keluar malam kan, besok-besok nggak akan berkeliaran gitu loh. Jadi memang nggak masuk akal juga. Nah itu yang jadi dia bikin dia pranknya itu bermasalah gitu.
Jadi teman-teman kalau ngeprank orang juga, ngeprank teman-teman ya ngeprank aja, tapi ya itu intinya adalah itu untuk senang-senang, untuk lucu-lucuan gitu loh. Jadi pas kita mulai itu kayak enggak happy, terus endingnya jadi happy. Jadi harus happy ending gitu. Itu jadi poinnya itu ya, harus akhirnya harus happy ending. Terus yang kedua, sebetulnya orang juga ngeprank tuh nggak sembarangan. Kalau artis-artis itu yang dia prank adalah orang-orang yang memang dia kenal dekat ya. Kalau ngepranknya kebangetan misalnya itu bikin orang sampai shock, itu pasti orang yang dia kenal, sehingga kalaupun dia kesal setelah itu selesai, dia teman gue nggak akan misalnya marah beneran gitu. Nah, kalaupun ada yang harus ngeprank orang yang nggak dia kenal seperti Bain Wong, fans-fansnya atau penjual atau pedagang-pedagang, dia prank, itu tujuannya tetap untuk berikan kejutan yang menyenangkan tadi gitu loh. Kayak kasih uang. Iya, kasih uang, kasih hadiah apalah. Tapi kalau kayak misalnya nih Billy Saputra, Nikita, Nick Mir itu bikin prank itu kan sampai bawa ular gede-gede banget ke ruangannya siapa namanya tuh, pokoknya gitulah, mereka prank-pranknya kayak gitu kadang-kadang kebangetannya gitu. Tapi ya jadi dimaafkan karena mereka berteman dekat gitu, sudah saling kenal gitu loh. Jadi jangan ngeprank sembarangan juga orang-orang. Iya, jangan gitu. beneran. Nah, jadi ini bisa juga ya buat Garvin kalau gatal gini deh nih. Nah, gitu. Tapi Jadi padahal ini aku kan buat jadi handphone. inget ya, apa sih orang kok sekarang tuh kok musim ya ngeprank gitu ya. Nah, aku jadi inget loh, sebetulnya prank ini kan agak-agak mirip ya dengan April Mop. April Mop itu setiap tanggal 1 April itu kan disebut April Mop, hari dimana orang tuh boleh berbohong gitu loh. Emang aneh banget ya, kok ada lah hari dimana orang boleh berbohong. Mestinya itu bikin hari dimana orang-orang harus berbuat kebaikan, bukan berbohong. Iya. Aneh ya. Aneh Nah, banget. jadi April Mop ini juga itu banyak loh korbannya, banyak. Coba deh googling deh, banyak itu korban April Mop. Bahkan ada yang sampai korbannya itu kalau nggak salah sampai menghilangkan nyawa orang. Yep. Nah, kalau yang aku ingat dulu ya, pernah loh waktu aku mahasiswa dulu masih kuliah di Medan, itu ada nih ya pas 1 April, kita belum ngerti tuh April Mop tuh. Nah, ada temen yang jahilnya kebangetan lah menurut aku. Siapa sih? Dia bilang gini ke temennya satu kos-kosan, dibilang bahwa rumahnya tuh kebakaran di kampung, baru dapat kabar katanya dari saudaranya, pokoknya dari orang kampung. Ya kan shock itu orang kan, Iya. nangis mau pulang segala macam itu. Udah sampai nangis-nangisnya kayak apa baru dibilang bohong gitu kan. Nah, yang paling parah dan menurut aku nggak etis juga sih, nggak masuk akal ya. Itu pernah juga ada, jadi dia bilang gini, dia bilang orang tuanya meninggal, padahal kan bohong. Jadi itu orang saking shocknya dengar orang tuanya meninggal, dia pingsan, kemudian langsung lari waktu itu ke terminal lah, mau pulang. Kalau nggak salah orang Sidikalang deh waktu itu, mau pulang, nggak taunya nggak benar. Tapi ketika si teman ini juga bilang bahwa dia bohong, nggak percaya, dia tetap pulang gitu loh. Padahal nggak benar, orang tua sehat-sehat aja. Dan makanya, setelah itu dia benar-benar nggak pertemanannya tuh putus the end, hubungannya putus karena gitu guys. Makanya jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan, ngerjain orang tuh jangan keterlaluan gitu ya. Kalau ngerjainnya tuh yang keterlaluannya itu bikin seneng banget gitu loh. Nah, kalau enggak kan nih Kak si Ferdian Paleka itu akhirnya, kamu tahu Ferdian Paleka? Dia ngeprank ngasih orang
sembako isinya sang. Jadi sekarang dia di penjara, dituntut 12 tahun. You know that? Don't you know? Yes. So don't be like that. Okay? I don't want to be like him or her. Yeah, because that's not good, ya. Oke. Selamat. Oh, ini malam takbiran. Ini lagi seru. Ada apa? Nyanyi-nyanyian nih. Tadi ya guys, tadi aku seru banget sampai aku selalu mau senyum aja. Tadi kan aku lagi tuh main di depan tuh, terus kita lari-larian sampai dengar kayak tato gitu ya, yang di masjid sana tuh, sampai aku pengen nari-nari aja terus. Nah, ini udah enggak, topiknya udah melenceng, udah bukan prank lagi ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi prank itu tujuannya adalah untuk senang-senang, untuk menghibur orang. Kalau nggak menghibur namanya bukan prank lagi, namanya perang. Gitu. Oh ya, buat teman-teman yang merayakan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Dan jangan lupa like, subscribe, share this video to all of people in this world. Dan sebelum kalian keluar, jangan lupa lihat video aku ya. Oh iya, videonya dia Nara Eunike. Ini kan video maknya. Nanti kita bikin video-video kamu ya. Oke. Link down below. Bye bye.